Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, bertemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan buat video yang saya kasih judul Perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi yang lain. Perbedaan Yesus Kristus dengan para Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Semua manusia Bapak Ibu mempunyai sifat fana. Berasal dari dunia yang fana, belum pernah masuk ke surga yang kekal. Belum pernah masuk ke surga yang baka, mengalami kematian dan meninggalkan jasad fananya dalam kubur. Nah, apakah Yesus Kristus juga manusia fana seperti kita, seperti nabi yang lain, dan seperti rasul pada umumnya? Apakah Yesus Kristus sama dengan para nabi dan rasul? Dengan mengetahui kebenarannya, Bapak Ibu akan menolong kita untuk mengerti kepribadian Yesus Kristus. Dari mana Yesus Kristus berasal? Dari mana Yesus Kristus berasal? Yesus Kristus datang ke dunia melalui proses dilahirkan sebagaimana manusia pada umumnya. Namun keberadaannya bukan dimulai sejak dia lahir ke dunia, tetapi jauh sebelum itu dia sudah ada dalam kekekalan. Dia sudah ada dalam kebakalan. Umat Islam dan Kristen setuju bahwa menurut sejarah para nabi, Ibrahim atau Abraham jauh lebih dulu lahir sebelum Yesus Kristus. Namun Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes 5 ayat 58. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Di mana tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 58. Bapak Ibu baca baik-baik, renungkan. Lalu setelah Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu nanti akan menemukan kebenaran. Sehingga dengan kebenaran itu bisa memerdekakan saudara dan saya. Bisa memerdekakan setiap orang. Nah, perhatikan baik-baik. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Lewat perkataannya tersebut, Bapak Ibu, Yesus Kristus menunjukkan kekekalannya kepada setiap orang, setiap manusia. Bahkan dia menunjukkan kekekalannya kepada dunia ini. Selain itu Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus tidak seperti manusia pada umumnya. Maria mengandung bayi Yesus Kristus bukan karena akibat hubungan biologis antara pria dan wanita. Al-Quran memberi kesaksian, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Di mana tertulis dalam surat An-Nisa ayat 171. Nah, karena ada unsur ilahi yang dilahirkan ke dunia ini, maka Yesus Kristus disebut juga anak, yaitu anak Tuhan. Juga disebut anak manusia. Anak dalam pengertian spiritual, bukan anak dalam pengertian biologis. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia yang fana ini. Kamu berasal dari dunia ini. Aku tidak berasal dari dunia ini. Di mana tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, minta Roh Kudus atau minta Tuhan ketika saudara membaca firman, supaya Tuhan memberikan pengertian terhadap apa yang sudah saudara baca, yang lagi saudara baca, yang sedang saudara baca, sehingga saudara benar-benar menemukan satu kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Dan nantinya Bapak Ibu, kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Memerdekakan saudara. Termasuk memerdekakan saya.
Maka dari itu Bapak Ibu, perlu sekali kita belajar dan mempelajari firman Tuhan. Dan juga banyak mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Kalau penyampaian yang saya sampaikan Bapak Ibu, penyampaian yang benar-benar sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh setiap orang. Kenapa? Karena tujuan saya untuk melakukan penginjilan dan membuat paradigma mereka terbuka. Orang-orang yang merasa benar selama ini, yang menghujat kekristenan, yang menghujat ketuhanan Yesus, inilah tugas para penginjil, membuka paradigma itu sehingga mereka terbuka pikirannya dan menemukan satu kebenaran. Dan tetapnya Bapak Ibu, dan pastinya kita meminta Tuhan untuk membimbing, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan pengertian kepada setiap kita. Sehingga apa yang kita sampaikan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh setiap orang yang mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang penyampaian Injil, kita harus sesering mungkin kita sampaikan. Sesering mungkin kita beritakan. Masalah diterima tidak diterima itu bukan urusan si pemberita. Itu adalah urusan Tuhan. Alkitab mencatat, tidak ada satu manusia pun yang bisa menarik orang untuk datang kepada Kristus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka. Saya ulangi Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat orang untuk menarik orang itu untuk datang kepada Kristus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka datang kepada Kristus. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Dan tugas kita adalah menyampaikan penginjilan, menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, dan memberikan serta menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ketika kita menunjukkan jalan yang benar, orang tersebut yang menemukan kebenaran itu akan sampai kepada tujuan yang dia tuju. Tujuan yang dituju oleh setiap orang Bapak Ibu, yang setiap orang inginkan adalah akhir hayatnya mati dalam keadaan baik, dan setelah mengalami kematian, orang itu bisa masuk surga untuk bertemu dengan Tuhan. Kita kembali ke pokok pembahasan Bapak Ibu, tentang pengertian perbedaan antara Yesus Kristus dengan nabi yang lain atau rasul yang lain. Apakah Yesus Kristus sama dengan nabi-nabi yang lain? Penjelasan manusia tentang surga Bapak Ibu. Yesus berkata, dan tidak seorang pun dalam Injil Yohanes 3 ayat 13, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Anak manusia yang ada di surga. Bila ada manusia yang pernah ke surga, dapatkah ia menceritakan keberadaan surga? Mungkin yang ada khayalan. Mungkin yang ada khayalan pribadinya tentang keadaan surga yang tidak terbatas, tidak dikenal atau dikuasainya. Nah, sehingga ketika dia menceritakan tentang surga, orang itu berkata, katanya. Nah, berbeda dengan yang diceritakan oleh dan yang disampaikan oleh Kristus. Dia turun dari surga, dia berasal dari surga. Misalnya tampak ada penuturannya tentang alam baka yang berunsur seks, birahi, gender, kelamin, dan ikatan hubungan keluarga, suami istri seperti di dunia. Dimensi umur misalnya Bapak Ibu masih dibawa-bawa dan dikenakan terhadap bidadari muda untuk melayani pria secara poligami. Namun tidak dikisahkan posisi anak-anak kecilnya. Padahal alam roh dalam skala kekekalannya tidak mengenal perbedaan umur. Apakah 7 tahun, 17 tahun, atau 70 tahun. Karena dalam skala kekekalan, supermil dari kekal adalah tetap kekal. Apakah keadaan dunia yang bersifat fana sama dengan keadaan surga yang bersifat kekal? Semua manusia Bapak Ibu mengalami kematian.
Semua manusia mempunyai cara yang sama saat meninggalkan dunia, yaitu lewat kematian, sakratul maut. Hingga pada batu nisan orang yang meninggal selalu dapat menemukan keterangan waktu kapan orang tersebut meninggal dunia. Berbeda dengan Yeshua HaMashiach. Jasadnya memang mati selama 3 hari, tetapi ia hidup kembali dengan tubuh baru surgawi. Dan malaikatlah yang mewartakan kebangkitannya kepada para saksi mata, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang tadinya mencari-cari Yesus di makamnya. Dan sambil menanggapi di dalam kitab Matius 28 ayat 5 sampai 6. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus Kristus yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan sendiri. Mari lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan." Matius 28 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu, siapa berasal dari debu, tanah kembali ke debu. Namun Yesus Kristus datang dari surga, maka ia kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Dengan demikian, adanya ketiga perbedaan yang mana Bapak Ibu? Adanya ketiga perbedaan yang maha fundamental inilah kita dapat menemukan jawaban apakah Yesus Kristus dapat dipegang kebenarannya tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Tentang alam kekekalan surga dan neraka. Dalam Yesus Kristus Bapak Ibu memperoleh surga. Dalam Yesus Kristus memperoleh kemenangan. Dalam Yesus Kristus memperoleh kehidupan. Dalam Yesus Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus Kristus memberikan jaminan surga kepada yang percaya dan menjadi pengikutnya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 28, "Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka." Ini perkataan Kristus, bukan perkataan nabi-nabi yang lain. Bukan perkataan Rasul. Dia memberikan hidup yang kekal. Dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Saya akan ulangi. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya penjelasan singkat ini bisa mencerahkan saudara yang mendengarkan pengajaran pada siang kali ini. Shalom alaikum bismillah HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal. Sedangkan hidup yang kekal hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Lalu siapakah Yesus Kristus itu? Silahkan dijawab. Dan saya menunggu jawaban dan counter para saudara semuanya. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom.